pernah melaporkan suatu kasus yang memerlukan visum. Katanya habis bikin laporan kepolisian ini, iya Mbak, nanti kita kabarin ke rumah sakitnya kapan, kita bantu biayanya. Tapi itu sampai berapa lama tuh nggak ada dikabarin lagi, gitu. Oke. Nah, kalau masalah penegakan hukumnya nih Mbak, ini kan sampai sekarang mungkin masih jadi problem besar karena ya kita bisa melihat berkaca dari banyak kasus itu, kemudian untuk bisa menjerat pelaku itu susahnya bukan main. Dan victim blaming masih terus terjadi gitu misalnya. Kemudian ya toxic masculinity yang membuat misalnya ketika orang melaporkan suatu tindak itu dengan misalnya disebar di medsos, kemudian orang akan lebih cenderung mendengarkan dari yang bukan korban, yang kemudian kamu mesti udah enak kan gitu-gitu. Nah kayak gitu-gitu. Nah ini apa yang bisa kita lakukan gimana nih Mbak untuk paling tidak membatasi ruang gerak agar korban-korban lain tidak berjatuhan gitu? Sebenarnya ini ya agak susah kalau ngomongin proses hukum. Jadi memang betul ada kemajuan kayak yang tadi toxic masculinity, terus kayak victim blaming itu sudah dicoba semaksimal mungkin lah dibatasi di konteks hukum. Contohnya ya kepada hakim itu ada Perma 2017 yang mengatur tentang bagaimana hakim harus bertindak ketika mengadili kasus perempuan dan anak yang menghadapi kekerasan seksual gitu. Istilahnya perempuan yang berhadapan dengan hukum. Jadi tidak boleh menjustifikasi tindakan pelaku karena histori seksual perempuannya, misalnya kamu sama si A mau kok sama si B bilangnya pemerkosaan misalnya kayak gitu. Nah itu udah nggak boleh gitu. Tidak boleh mempertimbangkan orientasi seksual dalam membuktikan benar atau salah gitu. Tidak boleh bertanya hal-hal yang bersifat merendahkan seksualitas atau merendahkan trauma korban, kayak misalnya apakah kamu menikmati juga bla bla bla. Nah itu udah nggak boleh gitu. Kalau untuk jaksa juga ada peraturannya, panduan untuk jaksa ketika menangani kasus perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, itu juga diatur. Ketika jaksa mengatur kasus-kasus kekerasan seksual ini, mereka nggak boleh juga nih nanya-nanya pertanyaan kayak gini. Mereka juga nggak boleh nih istilahnya ngomong hal-hal yang justru discourage korban. Nah, yang bikin masalah adalah kalau bikin laporan sebelum sampai ke sidang gitu ya, sebelum diproses jaksa, sebelum akhirnya nyampe di sidang ada hakim, itu kan lapor tuh ke kepolisian dulu. Nah, ini yang justru belum ada panduannya gitu. Padahal frontliner lah istilahnya yang awalnya menerima kasus korban yang menentukan kasus ini bisa dilanjut ke sidang nggak sih gitu. Itu kan pihak kepolisian. Nah, ini yang dari Hophelps lihatnya celahnya gitu. Nah harusnya adalah peraturannya gitu. Kalau dari pihak kampus untuk membatasi relasi kuasa kayak gitu sebenarnya penguatan sih, dan juga ini ya kayak menjaga flow cerita. Jadi kalau dari Hophelps kita mendukung pergerakan-pergerakan kayak Me Too, kita dukung ada korban yang mau speak up di Twitter, kita dukung. Cuma menurut kita ketika mau melakukan itu harus udah ada backup dulu, karena ketika kasus itu menjadi besar biasanya dia jadi bola liar. Biasa kalaupun buka kasus di Twitter kan pasti ada nih orang-orang yang tetap victim blaming. Nah itu jadi biasanya kalaupun ada korban yang bilang ke kita dia mau speak up di Twitter atau mau speak up di mana, kita kasih pendampingan psikologis dulu. Terus kita kasih tahu konsekuensinya. Kita sebagai pendamping harus jujur. Mungkin ketika kamu speak up di Twitter ada kemungkinan kayak ada orang-orang yang victim blaming, atau pelaku jadi tahu next move kamu apa dan jadinya kamu bahaya. Karena ketika pelaku tahu next move, berapa kali kita ini bisa jadi pelaku mencoba mensabotase bukti-bukti yang korban dia sudah berada di langkah betul ke depan gitu. Kita harus menasehati lah gitu kayak konsekuensinya ini kalau mau lanjut oke, kalau enggak kalau nggak mau lanjut nggak apa-apa, kalau mau lanjut speak up kita kasih kamu backupnya, kayak gitu yang bisa dilakukan lah untuk kita nggak bisa menghilangkan toxic masculinity, itu yang aku percaya. Bisa diedukasi, bisa dikurangi, tapi itu nggak akan benar-benar hilang.
Yang bisa kita lakukan adalah melindungi korbannya biar mentalnya cukup kuat. Kalaupun ada orang-orang yang ngomong kayak gini, dia nggak jadi pengen mundur, nggak jadi berubah pikiran untuk nggak jadi ngelaporin kasusnya. Tapi dia cukup kuat untuk oke, ini opini-opini yang tidak berarti bagi gue, backup gue masih banyak, gue harus dengerin orang-orang yang support gue aja kayak gitu. Jadi memang speak up itu sendiri penuh dengan konsekuensi yang tidak mudah gitu. Dan akhirnya kita juga tidak bisa menyalahkan misalnya ada korban-korban yang dia memilih untuk tidak bicara gitu. Betul. Ini yang kalau to be honest, bahkan di antara kelompok feminisme tuh masih banyak ketidakpersetujuan gitu ya, masih banyak berbeda pendapat ini. Karena aku juga mengerti ada pihak-pihak yang bikin oh semuanya zaman udah maju, semuanya bisa nih dibikin Me Too, semuanya bisa nih dibikin ini. Tapi ada juga kan kasus-kasusnya mungkin yang kita tahu, kasus yang menjerat artis terkenal terus tiba-tiba dia bilang oh ini dia cuma delusional. Kalau menurut aku, dari aku lihatnya dia tidak delusional, tapi karena dia sudah dituntut sama publik, apa nih kelanjutannya, buka nih kasusnya, terus karena dia speak up juga, jadinya dia dapat tekanan batin gitu. Nah itu yang disayangkan lah. Jadi kalau dari kami sendiri sih dari Hope Helps gitu ya, menurut kami ya sebagai pendamping tuh punya kewajiban untuk ngasih tahu korban, bukan melarang korban, terserah itu kan pada akhirnya hak korban gitu. Tapi kami juga menghargai kalau misalnya ada yang datang ke kami bilangnya, Kak ini nggak mau ya kasusnya dibuka ke publik, kalau bisa diurus secara kampus aja. Jadi yang terlibat cuma aku pelaku Hope Helps sama pihak yang nanti di komite etik kampus. Oke, kita turutin gitu. Karena juga tidak semua kasus itu kemudian dihukum secara publik ya. Betul. Artinya ya sekarang kan zamannya medsos tuh kayak segala hal harus di-spill nih gitu, kayak semuanya dihukum secara publik, padahal publik kita tahu sendiri gimana mereka melihat suatu kebenaran itu sangat bias gitu. Kalau dari kami biasanya concernnya lebih ke mental korban sih Mas. Ketika mendengar victim blaming apakah ini, dan nggak semua korban kan datang dari progressive family ya. Ada keluarga-keluarga yang mandangnya ketika anaknya dilecehkan, oh solusinya dinikahin. Atau ada yang memandang, oh ini aib nggak boleh dibuka. Jadi kita menghindari banget nggak ngasih tahu konsekuensi speak up ke publik kepada korban, karena kita takutnya nanti ada konsekuensi seperti ini. Gimana kalau dia diusir dari rumah gitu. Biasanya kita tanya dulu, keluarga kamu seperti apa sih gitu. Kayak kira-kira menganggap KS itu aib bukan. Nah biasanya kita coba untuk tanya dulu, lihat dulu. Karena lagi nggak semuanya bisa gitu. Takutnya korbannya malah makin bahaya. Dan kebiasaan publik itu selain yang tadi Mas bilang ya, kebenaran publik itu biasanya bias. Ada juga kebanyakan publik itu biasanya menuntut perkembangan kasus gitu. Udah sampai mana nih? Padahal bahaya banget untuk korban ngasih tahu, oke, sekarang gue sudah melapor ke Komnas misalnya kayak gitu, atau gue sudah melapor ke Hope Helps. Nanti korbannya nanti pelakunya udah one step ahead malah gitu. Itu yang kadang agak sulit lah dari speaking up ke publik, karena jadinya ketika tidak dikasih update gitu, padahal untuk menghindari korban dari bahaya, banyak kan publik yang ketika nggak dikasih update malah mikir oh ini bohong nih, makanya dia nggak bisa update hasil speak up yang pertama. Nah itu yang kita inilah, sebenarnya bukan cuma tentang speak up ya, kayak sebagai pendamping dari Hope Helps kita punya kewajiban untuk kasih tahu the truth lah, the harsh reality terhadap korban. Misalnya mau ke polisi, kita harus bilang, mungkin nanti pas di polisi ada omongan-omongan gak enak ya gitu. Mungkin nanti akan ada omongan-omongannya victim blaming, kuat gak ya gitu sebelum itu. Dan juga ini ya, aku pikir menyajikan suatu informasi ke publik, apalagi berkaitan dengan kasus sensitif, itu juga ini ya, harus dengan data yang jelas gitu. Artinya kalau sepil saja ya seperti di medsos sekarang dan itu dilakukan oleh akun pribadi, maka jatuhnya antara diragukan atau malah terlalu yakin dengan itu gitu. Jadi belum ada suatu pembanding yang bisa menguji kebenarannya gitu. Kalau misalnya itu dirilis oleh suatu lembaga advokasi, mungkin itu lebih punya meyakinkan gitu. Atau ya kasusnya Agni itu kan, itu kemudian orang akhirnya banyak bersolidaritas karena dia
di up lah di sama up media sama lain. media yang ya bisa dibilang kredibel juga gitu. Ya, tapi yang disayangkan ini sih Mas, aku bisa ngerti juga korban-korban yang nggak lewat lembaga advokasi karena nggak semua korban itu tahu gitu akses-akses Ya, gimana punya cara akses. melapor. Ya, Iya, ya, ya. itu yang agak sulit. Akhirnya ya dia hanya punya satu Dia punya jalan dirinya keluar. sendiri doang, iya. Dia ya kayak Twitter do your magic gitulah Mm-mm, gitu. mm-mm. Ya itu nggak bisa disalahkan juga ya. Ada satu argumen ya mungkin yang sering kali dilontarkan oleh yang mungkin arahnya ke victim blaming. Yang ada istilahnya dalam hukum itu praduga tak bersalah. Nah, itu kalau dari segi hukum gimana nih Mbak? Untuk misalnya ada satu korban yang dia lapor bahwa saya telah dilecehkan secara seksual, kemudian membingkai itu dalam suatu praduga tak bersalah itu seperti apa? Sebenarnya kalau aku secara individu dan secara personal aku kurang setuju praduga tak bersalah itu diterapkan di kasus KS meskipun belum ada perubahan ya dari sisi hukum. Sebenarnya ada loh kasus-kasus yang tidak pakai praduga tak bersalah. Jadi dibalik guilty until proven innocent yang dimana tugas terdakwa lah untuk membuktikan dia ini tidak bersalah. Biasanya diterapkan di kasus-kasus yang time sensitive. Contohnya misalnya dalam korupsi itu kan gampang ya membakar bukti-bukti transaksi gitu. Jadi harus diinvestigasi secepatnya nih. Nah, padahal kan kalau dipikir-pikir ya, KS itu kan juga yang tadi aku bilang time sensitive. Jadi kalau dari aku personally harusnya sih tidak innocent until proven guilty. Kalaupun innocent until proven guilty di sidang hukumnya, untuk bisa istilahnya menyetarakan relasi kuasa tadi harus ada keberpihakan terlebih dahulu. Nah, inilah tugas kita sebagai pendamping atau orang-orang yang concern terhadap korban, gimana caranya innocent until proven guilty ini tidak menghalangi korban mendapatkan hak-haknya. Oke, nanti ketika di sidang tetap pakai asas innocent until proven guilty, tapi sebelum itu kita berpihak dulu, kita bantu dulu dia cari buktinya, kita bantu lindungi dia kalau dia dia di kadang kan ada ya kayak banyak banget bisa di media kita lihat kasus-kasus di mana pelaku tuh nggak segan-segan memukuli atau mendatangi korban kayak gitu. Nah, gimana caranya? Iya, gimana caranya kita misalnya nih cari rumah aman untuk mereka berlindung. Nah, kayak gitu. Itu kan dilakukan atas dasar keberpihakan terlebih dahulu. Tapi karena keberpihakan ini akhirnya bisa didapatkan bukti-buktinya. Gitu. Karena memang dalam banyak kondisi itu korban tidak dalam kondisi mampu untuk membuktikan secara mandiri gitu kan. Betul. Makanya kalau aku mandangnya innocent until proven guilty itu nanti di sidang. Sebagai orang di sekitar korban, tugas kita berpihak dulu. Berpihak pada korban itu menjadi satu langkah pertama. Iya. Walaupun misalnya katakanlah kemudian dibantu ternyata yang mengaku korban ini ternyata manipulatif gitu, bisa juga kan ya. Nah itu di pengadilan itu tadi pembuktiannya. Betul. Yang penting sih percaya sama korban dulu sih. Terakhir nih, UGM sudah membuat peraturan rektor mengenai istilahnya apa sih, penanganan kekerasan seksual ya. Iya. Nah, ini posisinya nanti seperti apa kalau dibandingkan dengan hukum pidana yang di kepolisian gitu? Yang tadi aku bilang ya Mas, kan nggak semua korban itu pengen ke hukum. Ada misalnya kasusnya dia takut dia dituntut balik, atau kasusnya dia ikutan dia kena, atau misalnya dia takut orang tuanya tahu, misalnya ke polisi terus dia masih di bawah umur, butuh ditemani orang tua, misalnya kayak gitu, dia takut orang tuanya tahu. Jadi sebenarnya penting gitu peraturan yang ada di kampus, karena nggak semua korban pengen ke polisi. Nggak semua korban pengen menyelesaikan kasusnya dengan pelakunya di penjara. Ada juga kok yang pengen pelakunya disanksi dari universitas. Jadi gitu. Sanksinya lebih ke sanksi-sanksi akademis ya? Ada yang pengen seperti itu, makanya penting. Nah, tapi bisa juga hand in hand, kayak aku nggak bilang ini berdasarkan kasus di Hope Helps, tapi kalau dari aku lihatnya justru menguntungkan gitu. Misalnya ada korban yang pengen dua-duanya, pengen ada sanksi akademis sama sanksi pidana, bisa kedua-duanya, jadi bukan cuma satu. Belum lagi bahwa pembuktian pidana ini kan
sulit ya, dan prosesnya panjang banget. Panjang dan melelahkan. Iya, in the meantime pelaku masih bebas dong. Apalagi kalau pelaku yang punya punya kekuatan, misalnya ketua organisasi atau apa, dia masih bisa ini victim-victim yang lain gitu kan. Sementara kalau di proses secara kampus kan relatif lebih cepat. Jadi relatif lebih cepat pula kita melindungi perempuan-perempuan lain atau laki-laki lain yang potensially akan menjadi korban selama pelaku ini belum terkena pidana gitu. Obrolan kita mengenai kekerasan seksual. Jumpa lagi dengan Bicara Hukum dengan topik-topik selanjutnya. Jangan lupa subscribe Radar Jogja Channel dan Radar Jogja Podcast. Ketemu lagi di Bicara Hukum selanjutnya. Dadah.